Wa qala Ibrahim li Ismail. Kemarin kita sampai dengan kisahnya Ibrahim. Beliau bermimpi menyembelih anaknya. Wa kana Ibrahim nabiyan sadiqa wa kana manamuhu manaman sadiqa. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, maka tatkala bermimpi, mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibrahim li Ismail. Dan berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, Inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu, maka apakah pendapatmu? Seorang ayah berkata kepada anaknya bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Maka kalau itu perintah Allah, maka selayaknya bagi seorang hamba patut melaksanakannya. Lebih-lebih ini adalah seorang nabi. Maka terasa berat ujian ini. Lebih berat tatkala Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Lebih berat tatkala Ibrahim diusir dari tempat tinggalnya. Lebih berat tatkala Ibrahim terombang-ambing mencari tempat. Maka ujian kali ini terasa begitu amat membebani Ibrahim alaihissalam, karena anak yang ia miliki, anak yang menjadi penerus generasi dakwah dirinya, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelihnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Berkatalah Ismail kepada bapaknya, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang kau perintahkan. Ini adalah jawaban seorang anak yang saleh. Satajiduni, maka engkau akan mendapati aku, wahai ayahku, insyaallah minas sabirin, dalam keadaan orang-orang yang sabar. Orang taat diperintahkan oleh Allah meskipun di luar logika. Kalau itu perintah dari Allah, maka keduanya sejalan dan setapak dalam melangkah. Maka tidak ada perdebatan. Karena Ismail percaya bahwa bapaknya adalah seorang nabi, seorang yang saleh. Maka sekali keluar dari mulut seorang nabi adalah kebenaran. Karena seorang nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulut seorang nabi, apa yang dilakukan seorang nabi adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada perdebatan. Selesai Ismail, sami'na wa ta'na. Berkatalah Ismail, wahai bapakku tercinta, lakukan apa yang kau perintahkan. Kalau ini berasal dari Allah, maka lakukan. Kita bisa apa? Wa akhadha Ibrahim Ismail ma'ahu wa akhadha sikinan. Maka Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia membawa anaknya Ismail. Kemudian dibawanya pula sikinan, pisau, pedang.
Walamma balagha Ibrahim Mina, maka tatkala Nabi Ibrahim sampai di Mina, wa arada an yadhbaha Ismail, ia hendak menyembelih Ismail. Wattaja'a Ismail alal ardi, maka Nabi Ismail berbaring di atas tanah. Wa arada Ibrahim, maka Ibrahim hendak ayyadbaha, menyembelih Ismail. Beliau meletakkan sikinnya, pisau atau pedangnya, ala hulqumi Ismail, di atas lehernya Ismail alaihi salam. Allah. Walakin Allah yuhibbu an yara hal yaf'al khaliluhu ma ya'muruh. Akan tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ingin menguji kedua-duanya, menguji Nabi Ibrahim dan menguji Ismail. Karena pada masa itu Ibrahim amat mencintai anaknya, maka Allah uji apakah cinta Ibrahim itu lebih besar kepada anaknya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mau melihat nabinya lebih mencintai selain dirinya. Karena Allah tidak mau melihat hamba yang ia sayangi lebih mencintai makhluknya ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat dan menguji Ibrahim. Apakah Ibrahim lebih mencintai anaknya ketimbang mencintai Allah? Maka wa najaha Ibrahim fil imtihan. Ibrahim sukses. Ibrahim berhasil di dalam ujian yang Allah berikan. Ternyata Ibrahim lebih mencintai Allah ketimbang anaknya, ketimbang istrinya. Dan selayaknya itu pun yang mesti kita miliki. Kita mesti mencintai Allah lebih dari apapun itu. Dan ini adalah kunci daripada manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'udha fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Tiga perkara kata Nabi, jikalau kita memiliki tiga perkara ini, kita akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun. Inilah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Masuk ke dalam hati Nabi Ibrahim kecintaan terhadap Ismail. Dan wajar sebagai seorang ayah mencintai anaknya. Tapi Allah tidak mau melihat seorang nabinya lebih mencintai makhluk ketimbang dirinya. Dan Allah tidak mau melihat seorang hamba yang ia sayangi mencintai makhluk ketimbang dirinya. Maka diujilah, dan ternyata Ibrahim lebih memilih Allah, lebih mencintai Allah. Apa makna cinta terhadap Allah itu? Makna cinta terhadap Allah adalah imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi, lebih mengutamakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna cinta kepada Allah. Wa ayyuhibbal mar'ah, dan jika ia mencintai seorang makhluk, kata Nabi, la yuhibbuhu illa lillah, maka kecintaannya itu disebabkan, disandarkan karena Allah. Maka Nabi Ibrahim mencintai anaknya karena Allah. Maka ia bimbing anaknya supaya mengenal
Allah. Seorang ayah mencintai anaknya mesti karena Allah. Maka bimbing anaknya supaya mengenal agama, supaya taat terhadap perintah Allah. Seorang suami cinta kepada keluarganya, maka bimbing keluarganya supaya mengenal Allah. Bukan hanya memenuhi hak nafkahnya saja, enggak, tapi mesti mendidik juga keluarganya supaya mengenal Allah. Kewajiban seorang suami bukan hanya memenuhi nafkah urusan duniawi semata, tapi juga mendidik seorang istri dan anak supaya mengenal Allah. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para suami akhir zaman. Yang penting kerja. Enggak seperti itu, wahai saudaraku. Karena istri yang tidak terdidik, meskipun diberikan 10 juta, tidak akan cukup. Istri yang tidak terdidik, diberikan 20 juta atau bahkan lebih dari itu, tidak akan cukup. Hatinya akan senantiasa kurang. Tapi istri yang terdidik dengan agama, diberikan seadanya akan merasa cukup. Bahkan diberikan kurang, dia akan merasa berkata cukup kepada suaminya. Maka penting ini bagi pemuda ini sebentar lagi jadi imam. Bukan hanya memenuhi nafkah duit saja, enggak, tapi didik. Kalian belajar agama dengan para asatid di masjid, kemudian sampaikan di rumah, di majelis rumah. Seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka di luar berkumpul dengan Rasulullah. Mereka mendengarkan nasihatnya Rasulullah. Kemudian pulang ke rumah, buat satu majelis. Di dalamnya ada istri, dalamnya ada anak. Kemudian sampaikan nasihat itu kepada keluarga. Jadi pendidikan adalah satu kewajiban yang mesti dipenuhi dalam satu keluarga. Fa arsalallahu Jibril, maka Allah mengirim malaikat Jibril alaihi salam bikabshin minal jannah, mengganti posisi Nabi Ismail dengan seekor domba dari surga. Maka tatkala Ibrahim ingin menyembelih, tiba-tiba malaikat Jibril mengganti posisi Ismail. Posisi Ismail berganti, ada di sebelah kanan. Kemudian yang disembelih Nabi Ibrahim adalah domba dari surga. Wa qala izbah hadza, maka berkatalah Jibril kepada Ibrahim alaihi salam, sembelih ini wahai Ibrahim. Wala tazbah Ismail, jangan menyembelih Ismail. Ini prank cinta dari Allah. Ya. Ini namanya iman. Maka kalau iman itu betul janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ingin bahagia hidupnya, iman, taat pada Allah, nanti Allah akan berikan kejutan. Dan ini kejutan terhadap Nabiuna Ibrahim wa Ismail. Wa ahabballahu amala Ibrahim, maka Allah mencintai apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Fa amaral muslimin, maka untuk mengenang kisah daripada Ibrahim ini, Allah memerintahkan orang-orang muslim bidzabhi, dengan penyembelihan, fi Idul Adha, pada hari raya Idul Adha. Sallallahu ala Ibrahimul Khalil wa sallam. Wa sallallahu ala ibni Ismail wa sallam. Allah, ya. Jadi hikmahnya, hari ini sebesar apapun ujian yang menimpa kita,
kesedihan yang menimpa kita, galau yang menimpa kita, itu jangan pernah ngeluh. Karena pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita diberikan ujian, itu artinya kita mampu mengemban ujian itu. Mustahil Allah memberikan ujian kita tidak mampu mengemban. Maka husnudzan, ketika kita diberikan ujian, maka kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sebagaimana kalian kalau pengen naik kelas, ujian dulu, benar enggak? Pengen naik kelas 3, maka ujian. Susah enggak ujian? Kagak, ada Google sekarang mah. Maka pun demikian, Allah kalau pengen menaikkan derajat seorang hamba, diuji dulu. Kalau pengen lulus gimana caranya? Isbir, pertama sabar. Sabar aplikasinya apa? Lisannya diam, jangan banyak mengeluh. Mengeluh boleh pada siapa? Pada Allah, dalam rangka mengharap. Bangun di sepertiga malam akhir, curhat pada Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ditimpa ujian, mencari solusi yang terbaik. Jangan cari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, sabar. Dikasih ujian hutang, jangan cari jalan dengan jalan riba berhutang. Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cari pertolongan dengan sabar, sadarkan diri ini ujian dari Allah, kemudian salat, minta kepada Allah, cari solusinya. Ketika kita ini diberikan ujian, itu artinya Allah pengen kita merengek kepada Allah. Itu. Kalau kita merengeknya kepada selain Allah, maka nggak selesai itu masalah. Tetap dia itu gali lubang tutup lubang. Maka gunakan kesempatan kita mendapat ujian itu sebagai nikmat, supaya kita merengek, menangis di hadapan Allah. Karena betapa susahnya akhir-akhir ini seorang hamba bisa menangis di hadapan Allah. Itu susah dan sulit. Karena begitu keras hati manusia, tertutupi oleh maksiat. Kadang-kadang ibadah rutin, susah nangis, susah mengakui kesalahan di hadapan Allah. Tapi tiba-tiba dapat ujian nangis, ini kesempatan untuk merengek pada Allah. Gelar sejadah, sholat di sepertiga malam, minta ampun pada Allah, kemudian minta solusi, minta duit, ya. Wa dhahaba Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pergi. Wa 'ada ba'da dzalika, kemudian kembali setelahnya. Sudah lama Nabi Ibrahim berdakwah lagi, kemudian kembali lagi, ini ceritanya. Wa arada ayyabniya baitan lillah, dan beliau hendak ingin membangun rumah, yang mana rumah tersebut khusus sebagai tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat al-buyutu katsirah. Pada waktu itu, karena sebab ada sumur Zam-Zam, banyak manusia yang hijrah pindah di Mekah. Jadi banyak rumah. Wa ma kana baitun lillah ya'buduna fihi Allah, tapi tidak ada satupun tempat yang digunakan untuk menyembah Allah. Wa arada Ismail ayabniya baitan lillah ma'a walidihi. Begitu pula Ismail sama mempunyai keinginan untuk membangun rumah yang khusus sebagai tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala Ibrahim wa Ismail al-hijarah minal jibal. Maka Ibrahim dan Ismail
memindahkan batu-batu dari gunung-gunung dengan tangan beliau sendiri. Allah, seorang nabi, ya, seorang nabi gak malu membangun rumah, memindahkan bebatuan dengan tangan beliau sendiri. Ya, maka hari ini kita jangan malu kalau kita diberikan kesempatan untuk bekerja keras dengan tangan kita. Jangan malu. Bekerja keras dengan tangan itu bagian amal yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang petani, yang kuli, pokoknya pekerja keras ini jangan malu. Karena itu nilai amalnya menjadi nilai ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kerjaan yang tanda tangan sret atau dengan bicara seperti Ang Didi ini. Maka berbahagialah hari ini, ya, yang masih diberikan kesempatan, peluang bekerja keras dengan tangannya, karena itu lebih cepat untuk menarik ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malu. Para anbiya pun demikian, ya, termasuk Ismail dan Ibrahim alaihissalam, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum. Sering sekali Ang Didi memberikan kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Seorang Ali karamallahu wajhah, seorang Ali babul ilmi, pintunya ilmu. Dalam salah satu kisahnya, beliau itu pernah kuli di seorang Yahudi kaya raya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Maka tatkala sampai di rumahnya Fatimah, Rasulullah menanyakan, "Mana cucuku yang tercinta, Hasan dan Husain?" Maka kata Fatimah, "Hasan dan Husain sedang dibawa bapaknya Ali." "Di mana wahai anakku?" "Di perkebunan kurma." Akhirnya Rasulullah beranjak menuju ke perkebunan kurma milik orang Yahudi. Didapati Ali pada waktu itu sedang menimba air. Air itu nimba dari sumur, kemudian hasil timbahan itu disiramkan ke pohon-pohon kurma itu. Allah. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, "Wahai Ali, apa yang kau lakukan?" "Wahai Rasulullah, saya sedang mencari rizki dari hasil timbaan ini, maka setiap kali saya menimbah akan mendapatkan satu kurma. Maka kurma itu diberikan ke Hasan dan Husain yang berlari-lari di pinggiran sumur itu." Subhanallah, ya. Jadi kita pun demikian, jangan berhenti untuk ikhtiar. Dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah, jika Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu dalam amal duniawi, kemudian engkau punya hasrat ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan amal duniawi, itu artinya adalah min syahwatil khafiyah. Itu merupakan dari syahwat yang tersembunyi. Jikalau kita ditempatkan dalam satu amal duniawi dengan syarat kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, tetap beribadah, maka istiqomah kita. Karena amal duniawi itu juga ibadah. Karena kadang-kadang seorang hamba itu juga diuji dengan ibadahnya. Ada yang saking nikmat dengan ibadahnya sehingga mau meninggalkan amal duniawi, hati-hati, itu min syahwatil khafiyah. Karena para sahabat radhiyallahu anhum masih beramal duniawi, tapi dengan syarat jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang
hamba, yakni tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya. Beda mungkin dengan waliullah, itu sudah makomnya tajrid. Apa itu tajrid? Makomnya dibiarkan oleh Allah supaya dia itu menikmati beribadah kepada Allah. Ini makomnya waliullah. Rizki akan datang dengan sendirinya kepada dia. Rizki akan berlari dengan sendirinya kepada dia. Ini makomnya waliullah. Ya. Kalau kita makomnya wallahu a'lam bis-shawab, ya. Wa kana Ibrahim yabnil Ka'bah biyadihi. Ibrahim membangun Ka'bah dengan sendirinya, dengan tangan beliau sendiri. Wa kana Ismail yabnil Ka'bah biyadihi. Begitupun pula Ismail. Jadi dibangun oleh dua nabi ini, seorang bapak dan anak. Ka'bah itu dalam kitab Qisasun Nabiyyin ini, meskipun dalam sebagian riwayat Ka'bah itu sebenarnya pada mula awal masa Nabi Adam dibangun oleh Nabi Adam, kemudian hilang bekasnya, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini ikhtilaf, keduanya dapat diterima dalam perbedaan syariah, tapi kita merujuk kepada kitab ini karena kita menukil ilmunya dari kitab ini. Kana Ibrahim yadhkurullah wa yad'u. Dan setelahnya Ibrahim berzikir, membesarkan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ismail kadzalik, begitu pula Ismail. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, terimalah dari kami apa yang telah kami lakukan ini, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa taqabbalallahu min Ibrahim wa Ismail wa baraka fil Ka'bah. Maka Allah menerima apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah memberikan berkah ke Ka'bah. Nahnu natawajjah ilal Ka'bah fi kulli salat. Sebagai imbasnya, sebagai dampaknya, yakni di antara berkah itu kita menghadap Ka'bah tatkala salat. Jadi salat itu bukan menghadap barat, tapi menghadap Ka'bah. Wa yusafirul muslimin ilal Ka'bah fi ayyamil hajj. Orang-orang muslim melakukan perjalanan ke Ka'bah di hari-hari hajj untuk melaksanakan ibadah haji. Wa yatufuna bil Ka'bah, mereka tawaf. Wa yusallun 'indaha, mereka salat di sampingnya. Wa barakallahu fil Ka'bah wa taqabbala min Ibrahim wa Ismail. Allah memberikan berkah di dalam Ka'bah dan menerima apa yang dilakukan Ibrahim dan Ismail sallallahu ala Ibrahim wasallam. Maka bagian daripada wujud kita untuk menerima berkah dan bersyukur, kita mengucapkan salawat kepada Ibrahim. Bahkan dalam setiap solat, ya, sallallahu ala Ibrahim, sallallahu ala Ismail, wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Ya, ini cerita kisahnya dari jalur Ismail dulu berarti, ya. Ibrahim punya anak Ismail, berarti dari jalur Ismail dulu. Nanti selesai ini kisah Ismail, balik lagi ke jalurnya Ishak. Karena jalur Ismail ini lama nanti, tidak punya keturunan Nabi sampai ke Rasulullah, maka kisahnya balik lagi ke Baitul Maqdis nanti, ya, ke Ishak. Ishak punya anak Ya'qub, Ya'qub punya anak Yusuf, dan seterusnya nanti Bani Israel. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.